Ada 4 tahap yang saya akan jelaskan dalam proses ini. Tahap pertama adalah tahap awal, tersangka dihadirkan di apartemen ini, datang ke Indonesia. Kemudian hubungannya tersangka pertama dengan tersangka kedua, tersangka pertama warga negara Iran. Kemudian hubungannya para tersangka dengan DPO. Kemudian tahap kedua adalah tahap tersangka ini melakukan pengadaan barang-barang prekursor yang ada di depan, pendukung produk sabu dan bahan bakunya. Kemudian tahap ketiga adalah tahap proses pembuatan dari bahan baku, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap diedarkan. Tahap keempat adalah tahap bagaimana tersangka ini melakukan pemasaran terkait dengan hasil produksinya. Saya akan menjelaskan tahap pertama adalah tahap awal bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Tersangka 1, HR, warga negara Iran, di Jakarta itu atas kendali DPOX, warga negara Iran juga. Kita sedang melakukan pengejaran dan ditawari untuk bekerja memproduksi narkoba. Clear, tersangka 1 mengetahui apa yang akan dia lakukan. Dengan diberikan uang awal 10 juta untuk masuk ke apartemen ini di bilangan Dan Mogot dan nantinya akan berproses lanjut. Kemudian bagaimana keterkaitan tersangka 1 HR dan tersangka 2 RP warga negara Indonesia? Setelah penangkapan tersangka HR, kami melakukan pendalaman dan melihat secara data komunikasi. Ternyata di handphonenya kami melihat ada komunikasi dengan tersangka kedua, tersangka RP. Penangkapan tersangka pertama tanggal 14 Juni, 1 hari sebelumnya, ternyata telah dilakukan transaksi dengan kurir tersangka kedua, RP. Dan tersangka kedua RP ini dikendalikan oleh DPO Y, warga negara Iran, dan DPO Z, warga negara Indonesia. Ini yang kita lakukan pengembangan. Jadi di tanggal 13 ada komunikasi bahwa tersangka kedua ini menerima distribusi dari hasil produksi narkoba. Kemudian tahap kedua, bagaimana proses pengadaan barang-barang ini. Ada 2 fase. Tersangka 1 memperoleh barang-barang tersebut. Terkait dengan bahan baku narkoba yang digunakan oleh tersangka itu mendapatkan langsung oleh DPOX dengan cara diterima di seputaran apartemen ini. Dan bahan-bahan pendukung lainnya seperti kompor, panci, kemudian alat penyaring, gas itu dibeli oleh tersangka HR di seputaran lingkungan apartemen ini. Jadi terkait dengan bahan baku dan bahan pendukung lainnya, prosesnya dilakukan oleh tersangka 1 bersama DPOX. Kemudian bagaimana memproduksi, tahap ketiga, bagaimana memproduksi bahan-bahan baku yang diterima sampai dengan hasil produksi yang siap diedarkan. Prosesnya hanya dilakukan oleh seorang diri. Dibayangkan hanya 1 orang mampu memproduksi narkoba sabu di dalam tempat yang hanya sekitar 3 kali 4 meter. Tidak membutuhkan banyak ruang, tidak membutuhkan banyak orang, tenaga, tetapi dampak rusaknya terhadap generasi bangsa ini sangat luar biasa. Saya menjelaskan bahwa bahan baku yang dilakukan oleh tersangka 1 ini hanya membutuhkan 15 menit memasak bahan baku itu dengan menggunakan kompor
dipanaskan, didinginkan, dipanaskan, didinginkan, hanya butuh 15 menit untuk satu olahan. Namun, yang agak sedikit lama adalah proses pengeringannya, dianginkan, dan selanjutnya dilakukan pemurnian dan penjernihan dengan menggunakan aseton. Jadi itu prosesnya untuk satu olahan. Faktanya di kasus ini tersangka satu olahan berhasil memproduksi 0,5 kilogram sebelum yang bersangkutan tertangkap. Kami masuk ke tahap keempat, tahap pemasaran pendistribusian hasil produksi. Tersangka 1 dengan satu olahan ini telah mendistribusikan dan memasarkan 3 kali. Yang pertama 200 gram itu dilakukan pendistribusian dan diterima juga di daerah seputaran TKP sini. Jadi tempatnya tidak jauh-jauh. Itu diterima oleh DPOX. Yang kedua juga 150 gram itu diterima oleh DPOX. Dan kemudian yang 50 gram itu diterima oleh tersangka 2 atau tersangka RP. Terakhir, saya ingin menjelaskan kaitannya jaringan pabrik sabu oleh Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan dan Mogot dengan jaringan Iranian Syndicate yang kita ungkap di apartemen Bilangan Casablanca. Faktanya adalah yang pertama, tersangka yang kita amankan, kedua TKP ini ada warga negara asingnya, Iran. Kemudian yang kedua, kami mendalami ternyata ada kaitannya kasus yang pertama di Casablanca dan di Dan Mogot terkait dengan pengendalinya. Tetapi dalam hal ini secara detail kami belum bisa menjelaskan, tetapi faktanya sudah ada dari bahan-bahan yang diterima dan alat-alat komunikasi yang sudah kita amankan. Jadi hal-hal tersebut yang kami jelaskan nanti secara detail kita bisa melihat lokasi pembuatan sabu tersebut di atas.